Tega banget, seorang ayah di Samarinda mengakhiri hidup kedua anak kandungnya dengan tangannya sendiri. Kedua anak itu ditemukan tak bernyawa di atas kasur, ditutupi kain. Semuanya terjadi di dalam rumah mereka. Sang ayah mengaku sempat ingin menenggelamkan anak-anaknya, tapi batal karena takut ketahuan tetangga. Dia akhirnya melakukan aksinya satu persatu dengan tenang. Setelah itu, dia nggak kabur. Dia hanya diam di rumah sampai akhirnya diringkus polisi. Motifnya disebut karena merasa terhina, tak lagi dihargai sebagai kepala keluarga setelah kehilangan pekerjaan. Tapi sebesar apapun tekanan yang dirasa, dua nyawa kecil tak seharusnya jadi pelampiasan. Benar begitu bukan? Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah itu? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kisah mengerikan ini. Kembali lagi di channel Istana Media. Di video kali ini kita akan membahas sebuah insiden tragis yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kadang masalah dalam rumah tangga gak bisa langsung terlihat. Awalnya cuma cekcok biasa, lalu mulai saling diam. Kemudian muncul rasa kecewa, sakit hati, bahkan dendam. Kalau dibiarkan, masalah itu bisa jadi bom waktu. Dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Seorang ayah yang merasa tertekan karena tak bekerja. Seorang istri yang katanya sudah lelah dan ingin pisah. Dua anak yang gak tahu apa-apa harus jadi korban. Semuanya bermula dari hal yang tampak sepele tapi gak bisa juga diabaikan. Tidak punya penghasilan dan merasa tidak dihargai. Dari situlah titik awal kehancuran itu terjadi, saat kemarahan sudah mengalahkan akal sehat. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Insiden tragis itu terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 di sebuah rumah yang berada di kawasan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Saat itu, WA, pria berusia 24 tahun, sedang berada di rumah bersama dua anak laki-lakinya yang masih kecil. AAK yang berusia 4 tahun dan ZAM yang baru berumur 2 tahun. Sedangkan sang istri sedang bekerja di luar rumah. Sebelumnya, WA dan istrinya sering bertengkar. Penyebab utamanya karena WA sudah 2 bulan tidak bekerja. Menurut WA, hari itu pertengkaran kembali terjadi. Sang istri bahkan mengatakan mau bercerai karena merasa WA nggak bisa menafkahi keluarga. Setelah istrinya pergi bekerja, WA mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. WA sempat berpikir untuk membawa kedua anaknya ke kolam yang ada di belakang rumah dan menghabisi anaknya di sana. Tapi rencana itu dia batalkan karena takut ketahuan tetangga. Sekitar pukul 16.00 WITA, WA akhirnya menjalankan niat jahatnya itu di dalam kamar. Menurut laporan polisi, WA menghabisi anaknya satu persatu. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menekan leher korban dan tangan kanannya untuk menutup mulut agar korban tidak berteriak. Korban pertama adalah anak bungsunya, ZAM. Lalu disusul oleh anak pertamanya, AAK. Kedua jasad korban kemudian dibaringkan di atas kasur dan ditutup oleh kain. Dari pengakuannya, setelah melakukan aksi jahatnya itu, WA sempat ingin menyusul dengan cara gantung diri. Tapi niat itu tidak dia lanjutkan. Sekitar pukul 17.00 WITA, nenek korban datang ke rumah untuk menjenguk cucunya. Tapi sang nenek kaget luar biasa ketika menemukan kedua korban sudah meninggal dunia. WA juga sempat ingin mencekik sang nenek dari belakang, tapi batal. Dan kemudian sang nenek berhasil berteriak untuk meminta bantuan warga sekitar. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan pelaku berhasil diamankan. WA kemudian dibawa ke Polsek Sungai Kunjang dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Menurut penyelidikan polisi, motif tindakan tragis ini berakar dari konflik rumah tangga yang sudah terjadi cukup lama. WA, pelaku yang berusia 24 tahun, diketahui tidak lagi bekerja selama beberapa bulan terakhir. Dia mengalami masalah kesehatan pada lambung dan tenggorokan.
yang membuat WA tidak mampu lagi menjalani aktivitas secara normal. Berdasarkan pengakuan pelaku, tekanan ekonomi terus membebaninya. Hubungan dengan sang istri pun tidak harmonis lagi. Mereka sering bertengkar, dan situasi itu semakin memburuk waktu sang istri bilang ingin berpisah. Dia menduduh WA sudah tidak mampu lagi menafkahi keluarga. Ucapan itu bisa dikatakan sebagai titik puncak yang membuat WA merasa sangat terluka dan tertekan secara emosional. Ia merasa direndahkan dan gagal sebagai kepala keluarga. Pelaku juga menyebut kalau rencana pembunuhan sudah muncul sejak dini hari sekitar pukul 3 pagi. Saat itu, dia sebenarnya sudah berniat untuk langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi niat itu ditunda. Pelaku memastikan dulu untuk menghabisi kedua anaknya. Sejak pertama kali ditangkap, pelaku terlihat berusaha menghindari jeratan hukum. Dia sempat menunjukkan sikap seperti depresi dan bahkan beredar kabar kalau dia melakukan aksi sadis itu karena bisikan goib. Tapi penyelidikan menunjukkan hasil yang berbeda. Polisi justru menyebut kalau pelaku dalam kondisi sadar saat melakukan aksinya. Sampai akhirnya WA mengakui kalau dia memang merencanakan pembunuhan tersebut. Meski begitu, pengakuan pelaku soal motif justru membuat sang istri, MT, buka suara. Dia membantah semua tudingan yang menyebut dirinya sebagai penyebab masalah. Pelaku sebelumnya mengaku menghabisi anak-anak karena sakit hati dimintai cerai dan merasa direndahkan. Menurut MT, itu semua bohong. Saya tidak pernah meminta cerai sama sekali. Saya bahkan tidak apa-apa dia tidak bekerja. Nggak cuma itu, sang istri juga mengaku tetap mempertahankan rumah tangganya meski banyak tetangga menyarankan dia untuk meninggalkan WA. MT menyebut rumah tangga mereka baik-baik saja sebelum kejadian. Dia bahkan masih berbicara dengan WA seperti biasa sebelum berangkat kerja. Nggak curiga sedikit pun. Pernyataan MT ini diperkuat oleh kuasa hukumnya dari Biro Hukum TRC PPA Kalimantan Timur, yang juga menyebut kalau pelaku sedang mencoba membelokkan fakta untuk menyudutkan istrinya. Pihak kuasa hukum juga sudah menanyai MT berkali-kali tentang kondisi rumah tangganya. Tapi jawaban MT tetap sama, tidak ada pertengkaran dalam rumah tangganya. Nggak cuma mendampingi secara hukum, TRC PPA Kaltim juga ikut bertindak sebagai pelapor resmi dalam kasus ini. Walau aparat bisa bertindak tanpa laporan pihak luar, TRC PPA Kaltim tetap secara resmi melaporkan agar proses hukum berjalan dengan tertib. Insiden ini adalah cermin kelam tentang bagaimana manusia bisa kehilangan akal sehat saat masalah nggak diselesaikan dengan cara yang benar. Dua anak kecil tak berdosa jadi korban dari tindakan kejam orang yang seharusnya melindungi mereka. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pertama, menghabisi nyawa orang bukanlah solusi, apalagi pada keluarga sendiri. Apapun tekanan yang dihadapi seseorang, menghabisi nyawa orang lain, terutama anak kandung sendiri, adalah perbuatan yang gak bisa dimaafkan. Tindakan seperti ini sangat kejam dan melukai banyak orang, terutama keluarga yang ditinggalkan. Kedua, anak-anak adalah korban paling rentan dalam konflik rumah tangga. Mereka tidak pernah memilih dilahirkan dalam keluarga yang penuh masalah. Dan saat orang tua kehilangan kendali, anak-anaklah yang sering menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Ketiga, pelaku kekerasan seringkali mencoba mencari pembenaran setelah melakukan perbuatan keji. Dalam kasus ini, pelaku sempat mencoba menggiring simpati seolah tindakannya terjadi karena tekanan dari sang istri atau karena gangguan mental. Tapi kenyataannya, nggak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatannya pada dua anak yang tidak bisa berdaya. Kasus ini bukan cuma tentang seorang ayah yang menghabisi nyawa dua anak kandungnya, tapi ini juga jadi pengingat besar buat kita semua. Kalau kemarahan, dendam, dan tekanan dalam rumah tangga bisa berubah jadi bencana kalau tidak ditangani dengan baik. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan kasih sayang justru jadi korban dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan yang paling menyedihkan, semuanya terjadi hanya karena emosi sesaat yang gak dikendalikan.
kita memang nggak bisa mengembalikan nyawa dua balita tak berdosa itu. Tapi dari tragedi ini, kita bisa belajar untuk lebih peduli, lebih peka, dan tidak pernah membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi pada keluarga sendiri. Gimana menurut kamu soal kasus ini? Apa yang bisa kita lakukan bersama supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.